Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin renascere, yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali atau kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno dan menggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Latar belakang Renaissance. Sejarah Renaissance munculnya karena berbagai faktor, antara lain adalah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, di kegerejaan di Italia pada abad pertengahan. Abad 14 berakar pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan yang menginginkan kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyhuran. Mereka mensintesakan gagasan Kristiani dengan pemikiran klasik Yunani Romawi. Tokoh-tokoh Renaissance. 1. Leonardo da Vinci, arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia. Ia digambarkan sebagai arketipe manusia Renaissance dan sebagai jenius universal yang diakui hingga saat ini. 2. Michelangelo Buonarroti, pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Ia terkenal untuk studi anatomi di dalam seni rupa. 3. Raffaello Santi, ahli lukis dan arsitektur terpelajar Italia dari kota Firenze pada masa High Renaissance. Raphael dikenal dengan gaya lukisnya yang kontemporer. 4. Donatello, seniman dan pematung Italia dari Firenze pada awal abad Renaissance. Ia dikenal sebagai salah satu pematung terbaik pada zamannya. 5. Fra Bartolomeo, pelukis tema-tema religius terkenal zaman Renaissance Italia. Ia memperoleh julukan Baccio della Porta. Lahirnya Renaissance pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Golongan pelopor. 1. Kaum humoris. 2. Menentang terhadap tradisi lama. 3. Bersifat sekularisme atau sikap mengutamakan keduniawian. 4. Berjiwa record breaker atau memecahkan rekor dengan menghasilkan karya-karya yang terkenal. 5. Bersifat skeptis atau tidak mudah percaya terhadap suatu tanpa adanya bukti. 6. Kaum borjuis atau kelompok pengusaha dan pemilik
modal yang kaya raya. 7. Pendobrak terhadap pola tradisi atau tradisional. 8. Mengubah perasaan pesimis menjadi optimis. Ya, ciri-ciri gerakan Renaissance. 1. Antropocentrisme. 2. Liberal atau demokratis. 3. Kota sebagai pusat kebudayaan dan ilmu. 4. Komunisialistis. 5. Tujuan dan makna hidup pada nilai protan atau sekular. 6. Dominasi pengaruh kelas menengah kota. 7. Mementingkan kebudayaan materi atau humanisme. Dampak Renaissance bagi dunia. A. Mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu juga mendorong terjadinya modernisasi dalam aspek kehidupan. Dampak Renaissance bagi Indonesia. 1. Kebebasan berpikir. 2. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan dengan berdaya maju. 3. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. 4. Adanya reformasi gereja. 5. Kesenian berkembang secara bebas. 6. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. 7. Mendorong pencarian daerah baru sehingga terjadi penjelajahan samudera. Ya, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.